Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurdila dengan NIM 2231724 Prodi S1 Teknik Pertambangan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek ke-10 survei dan pemetaan dengan judul Profil Melintang. Adapun tujuan dari praktek ini yaitu pertama, mahasiswa terampil menggunakan metode profil melintang di mana sesuai dengan di lapangan. Kedua, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Seperti yang kita ketahui, profil melintang adalah potongan atau penampang melintang dari suatu area pengukuran tanah arah melintang. Profil melintang alatnya ditempatkan di atas profil memanjang yang telah dihitung ketinggian dan dari jarak titik ke titik. Baiklah, dalam praktikum yang telah saya dan anggota kelompok saya lakukan di lapangan, kami mendapatkan sebuah data praktikum. Di mana data praktikum ini kami mendapatkan 5 titik, yaitu titik 1, titik A, titik 2, titik B, dan titik 3. Salah satu contohnya yaitu titik 1, di mana titik 1A kecil dengan BA 1,520, BT 1,470, BB 1,430 dengan azimutnya 288 derajat. Untuk titik 1A besarnya BA 1,530, BT 1,450, BB 1,450 dengan azimutnya 16 derajat. Dan untuk tinggi alatnya 1,41 meter. Begitu pula untuk titik A, titik 2, titik B, dan titik 3. Baiklah, kita masuk pada analisis dan dari data praktikum ini. Di mana pertama kita menghitung posisi alat di elevasi 124. 124 ini kita dapat dari NIM saya, yaitu 2 angka di belakang NIM saya. Salah satu contohnya kita menentukan 1B aksen dengan beda tinggi, tinggi alat dikurang batas tengah. 1,41 dikurang 1,450 yaitu min 0,04. Lalu kita menentukan HB minnya, HB aksennya, yaitu 124 ditambah min 0,04 mendapatkan hasil 123,96. Jarak optisnya 1,510 dikurang 1,350 dikali 100 yaitu 13 meter. Setelah kita menentukan posisi alat di elevasi 124, maka kita menentukan luas penampang di 1, di mana titik acuan 124 juga. Kita mendapatkan hasil HB aksen 124 sama dengan min 0,04, HA aksen 124 sama dengan min 0,06, HC aksen 124 sama dengan 0,09, HD aksen 124 sama dengan 0,18. Di mana luas B aksen A aksen sama dengan 13 dikurang 9 sama dengan 4, luas A aksen 1 sama dengan 9, luas 1C aksen sama dengan 10, luas C aksen D aksen di mana 16 dikurang 10 sama dengan 6 aksen. Untuk menentukan luas B aksen A aksen sama dengan min 0,04 ditambah min 0,06 dibagi 2 dikali 5 sama dengan min 0,25 meter kubik. Begitu pula untuk mencari luas aksen 1, luas 1C aksen, luas C aksen D aksen. Maka untuk keseluruhan total luasnya yaitu 0,75 meter kubik. Lalu kita juga menentukan posisi alat di A dengan elevasi yang sama yaitu 124. Salah satu contohnya, A besar B aksen, beda tingginya 1,44 dikurang 1,470 sama dengan min 0,03, HB aksennya 124 ditambah min 0,03 sama dengan 124,97, jarak optisnya 1,530 dikurang 1,400 dikali 100 sama dengan 13 meter. Dengan luas penampangnya yaitu HB aksen 124 sama dengan min 0,03, H aksen 124 sama dengan min 0,06, HC aksennya 124 sama dengan 0,11, HD aksen 124 sama dengan 0,26. Untuk luas B aksen A aksennya 5, L aksen A sama dengan 8, LAC aksen sama dengan 8, LC aksen D aksen sama dengan 4. Maka untuk keseluruhan luasnya yaitu 0,715 meter kubik. Lalu kita juga menentukan posisi alat di 2 dengan elevasi yang sama yaitu 124 dengan salah satu contohnya yaitu titik 2B aksen dengan beda tingginya 0,02,
HB aksennya 124,02, jarak optisnya 1,540, jarak optisnya 13 meter. Dengan luas penampang di titik 2 ini yaitu LB aksen A aksennya 5, LA aksen A sama dengan 8, LA C aksen 7, LC aksen D aksen sama dengan 5, dan keseluruhan total luasnya yaitu 0,75 meter kubik. Lalu keempat, kita mencari posisi alat di B dengan elevasi yang sama yaitu 124. Salah satu contohnya yaitu titik B aksen beda tingginya 0, HB aksennya 125, jarak optisnya 12 meter. Dan untuk luas penampang di titik B ini, kita mendapatkan LB aksen A aksennya 4, LA aksen 18, L aksen C aksen 10, LC aksen D aksennya 5. Dengan keseluruhan luasnya yaitu 0,835 meter kubik. Kelima, kita mencari posisi alat di 3 dengan elevasi yang sama yaitu 124. Misalnya titik 3, salah satunya yaitu titik 3A aksen dengan beda tingginya min 0,01, H aksennya 123,99, jarak optisnya 13 meter. Dengan luas penampang di titik 3 dengan acuan yang sama 124, maka saya mendapatkan LB aksen A aksennya 6, LA aksen 1 sama dengan 9, L1C aksen 9, LC aksen D aksennya 4, dengan keseluruhan total luasnya yaitu 0,965. Jarak optis dari keseluruhan ini yaitu titik 13 sama dengan titik 1A ditambah titik A2 ditambah titik 2B ditambah titik B3 sama dengan 37 meter. Baiklah, terakhir kita menentukan volume, di mana rumus volume yaitu L1 ditambah L2 dibagi 2 ditambah L2 ditambah L2 dibagi 2 ditambah L2 ditambah LB dibagi 2 ditambah LB ditambah L3 dibagi 2 dikali jarak optis 1.13, di mana total keseluruhan dari volume ini yaitu 106,6525 meter kubik. Baiklah, untuk analisis terakhir yaitu menghitung pengolahan skalanya. Posisi titik 1 horizontalnya, misalnya titik 1B aksen, saya menggunakan skala 250. Misalnya titik pertama 1B aksen, jarak sebenarnya 1300 dibagi skala saya 250 sama dengan 5,2 cm. Begitu pula untuk menentukan titik 1A aksen, 1C aksen, 1D aksen. Lalu untuk menentukan vertikalnya, B aksen sama dengan 100, jarak sebenarnya 123,96 dibagi skala saya menggunakan di sini saya menggunakan skala 2001 berbanding 2500, di mana 123,96 dibagi 2500 sama dengan 4,95 cm. Begitu pula untuk menentukan skala posisi titik A, untuk posisi titik A, posisi titik 2, posisi titik B, dan posisi titik 3. Baiklah, setelah kita melakukan analisis, saya mendapatkan sebuah hasil pembahasan, di mana tabel luas penampang dan volume totalnya itu titik 1 0,7, luas penampangnya 0,75 meter kubik, titik A luas penampangnya 0,715 meter kubik, titik 2 nya 0,475 meter kubik, titik B nya 0,835 meter kubik, titik 3 nya 0,965 meter kubik, dengan volume totalnya 106,6525 meter kubik. Lalu pembahasan tabel vertikal horizontal titik 1, di mana titik 1B aksen dengan jarak aslinya 13 meter dan jarak pada petanya 5,2 cm untuk horizontal, dan untuk vertikalnya titik B aksen titik aslinya jarak aslinya 123,96 dan jarak pada petanya 4,95 cm. Lalu tabel vertikal horizontal titik A, titik
pada tabel vertikalnya, titik B aksennya jarak aslinya 123,97 meter dan jarak pada petanya 4,95 cm. Untuk tabel horizontalnya, titik AB aksen dengan jarak asli 13 meter dan jarak pada peta 5,2 cm. Begitu pula untuk tabel vertikal horizontal titik 2 dengan jarak horizontalnya titik 2B aksen dengan jarak asli 13 meter dan jarak pada peta 5,2 cm. Untuk vertikalnya titik B aksen dengan jarak aslinya 124,02 meter dan jarak pada peta 4,96 cm. Begitu pula untuk tabel vertikal horizontal titik 3. Titik B, di mana vertikal horizontal titik 3, di mana titik horizontalnya salah satu contohnya BB aksen dengan jarak asli 12 meter dan jarak pada peta 4,8 cm. Dan untuk vertikalnya titik B aksen dengan jarak asli 125 cm dan 125 meter dan jarak pada peta 5 cm. Terakhir, hasil pembahasan dari tabel vertikal horizontal titik 3, di mana horizontalnya salah satu contohnya titik 3B aksen dengan jarak asli 9 meter dan jarak pada peta 3,6 cm. Lalu tabel vertikalnya dengan titik salah satu contohnya yaitu titik B aksen dengan jarak aslinya 124,01 dan jarak pada peta 4,96 cm. Dari praktikum yang telah dilakukan, untuk titik 1 ke 3 didapatkan sudut 16 derajat. Dan untuk memindahkan jarak sebenarnya ke dalam jarak peta skala yang saya gunakan, skala yang saya gunakan adalah 1:250 untuk horizontalnya dan 1:2500 untuk vertikalnya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.